di laut. Ayo. Hasilnya disarankan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kita akan melihat Ustadz Dzulkarnain di dalam menjelaskan bagaimana hukum musik di dalam posisi Islam. Yang kita tahu bahwasanya ada satu ulama yang seorang imam yang datang belakangan ini yang mendoifkan hadis-hadis terkait dengan musik. Jadi di sini kita akan melihat yang jadi bumerang sekarang ini yang UAS, bukan UAS, Ustadz Adi Hidayat yang membaca menerjemahkan surah Asy-Syu'ara sebagai para pemusik, dan para pembelanya juga mulai memprovokasi, mendukung dengan kefanatikan. Ya, padahal kita harus posisikan itu di mana kaulnya para ulama, dan rujukannya adalah tokoh Syiah yang kita sudah bahas dan tersebar juga. Dan silakan lihat di wiki Syiah, itu ada bukunya ada, dan mereka akui dan dicetak terus buku itu karena mereka mengakui dia adalah Syiah. Namanya adalah Abul Hasan Ali bin Husain Ali ibn Ali Al-Mas'udi. Ya, pengarangnya kitab yang dibaca adalah Mirwadud Dhahab. Itu bacaannya padahal Murudud Dhahab, ya. Dan seterusnya. Kemudian mereka membuat propaganda bahwasanya UAS itu yang tersakiti. Subhanallah, dia yang teraniaya. Padahal dia yang membuat kekacauan dalam agama ini. Tidak ada ya para pendahulu itu dari imam yang madhab yang 4, para sahabat tabi'in, bagaimana Ibnu Abbas. Coba kita lihat tafsir para ulama ketika dia mentafsirkan Al-Qur'an, ketika ada nama-nama surah dan itu disebutkan dalam tafsir seperti Al-Fatihah, ya, Ummul Kitab dan yang lainnya dibaca, ya, disebutkan oleh para ilmu tafsir. Adapun Asy-Syu'ara sebagai para pemusik tidak ada dasarnya seperti itu. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana Ustadz Ustadz Dzul ini kemarin yang bantah UAS juga ketika dia berapi-api menyebutkan bahwasanya Imam Malik itu adalah anak dari Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW yang berada di Madinah. Subhanallah, itu kelalaian dan dibantah oleh Ustadz Dzulkarnain. Ini kalau Ustadz Dzul sudah bicara tertutup semuanya nih, karena diakui orang semua tentang beliau, ya, keilmuan beliau. Dan kita lihat bagaimana dia menjelaskan terkait dengan hukum musik. Jadi antum saksikan secara keseluruhan, ya, jangan dipotong-potong, jangan skip, supaya antum tahu bagaimana dasarnya itu, bagaimana hukumnya itu, siapa-siapa saja yang melemahkan, yang sehingga menjadi rujukan-rujukan orang. Bagaimana cara untuk bisa menepis syubhat-syubhat tersebut? Ya, antum saksikan, ya, kita sama-sama menyaksikan. Ayo, saya ajak antum menyaksikan. Benarkah bahwa hadis tentang keharaman musik adalah cacat? Hadis yang menjelaskan haramnya musik itu bukan cuma 1-2 hadis saja. Kemudian yang menjelaskan haramnya musik itu bukan cuma hadis saja. Ada ayat Al-Quran. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith. Itu lahwal hadith ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud sebagai al-ghina, sebagai nada musik, alat-alat musik di sebagian penafsiran, dan ditafsirkan oleh ahli tafsir semakna dengan itu, dan dimaklumi bahwa tafsir sahabat sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hakim di Ulumul Hadith dan selainnya, itu posisinya seperti hadith dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, yaitu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keharamannya. Karena itu dari kejahilan sebagian manusia untuk membolehkan musik, dia berpegang dengan pendapat sebagian ulama
yang melemahkan sebagian hadis. Jadi saya katakan sebagian hadis. Iya. Dan itu pun ucapan yang melemahkannya tidak diterima oleh para ulama dari masa ke masa dan menyelisihi para ulama sebelumnya. Itu datang dari ijtihad seorang alim di Maroko sana, di Andalus, Maghrib, Al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Beliau keliru memahami hadits riwayat Al-Bukhari. Disangkanya riwayat Al-Bukhari itu terputus, padahal riwayat Al-Bukhari itu tidak terputus. Jadi di Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari berkata, wa qala Hisham ibnu Ammar qala haddatsana Sadaqah ibnu Khalid qala haddatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir qala haddatsana Qais qala haddatsana Atiyah ibnu Qais al-Kilabi qala haddatsana Abdurrahman ibnu Dhamm al-Ash'ari qala haddatsani Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu wallahi ma kadzabani annahu sami'a النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب ألم يروح عليهم بساحة لهم فيأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين kiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah. Itu teks haditsnya secara lengkap di Sahih Al-Bukhari. Jadi awalnya dikatakan wa qala Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar berkata, Imam Ibnu Hazm menganggap ini terputus. Iya. Itu keliru. Itu keliru dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Sebab Hisham bin Ammar itu dari guru Al-Bukhari. Al-Bukhari berjumpa langsung dengannya, mengambil ilmu darinya. Iya. Jadi kalau seorang murid berkata, guruku berkata begini, itu apa yang dipahami? Bersambung atau tidak? Bersambung, orang memahami seperti itu. Iya. Nah itu terbukti dari riwayat-riwayat yang lain. Ya. Karena itu Abu Bakar Al-Ismaili di dalam mustakhratnya meriwayatkan hadits ini dan beliau bawakan dengan sanad yang bersambung, dan diriwayatkan oleh imam yang lainnya juga dengan sanad yang bersambung pada Hisham bin Ammar. Ya, maka tidak ada keterputusan di situ. Tidak ada keterputusan di situ. Selain daripada itu, Ibnu Hazm rahimahullahu taala itu beliau bukan orang yang diandalkan terkait dengan cacat-catat hadits dan mengenal nama-nama rawi. Sampai Ibnu Hazm itu beliau luput sebagian nama rawi yang tersohor, seperti Imam Tirmidzi. Ada yang tidak kenal Imam Tirmidzi di sini? Iya. Semuanya kenal kan? Ibnu Hazm mengatakan At-Tirmidzi itu majhul, tidak dikenal. Karena buku Imam Tirmidzi belum sampai kepada beliau. Beliau jauh di Andalus. Padahal Imam Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra At-Tirmidzi, tidak ada yang tidak mengenalnya dari orang-orang yang mempelajari hadits belakangan ini. Iya. Maka ini dari ucapan Ibnu Hazm rahimahullah tidak diterima. Selain daripada itu, hadits ini telah disahihkan oleh Al-Bukhari, Abu Bakar Al-Ismaili, Ibnu Hibban, Al-Hafidh Al-Iraqi, kemudian Al-Hafidh Ibnu Rajab, Ibnu Hajar, sebelumnya gurunya Ibnu Al-Mulakkin. Ya. Dan kalau dihitung nama-nama para ulama yang menguatkannya banyak sekali. Ya. Karena itu orang yang menolak hadits ini dengan mengambil satu ucapan Ibnu Hazm dan meninggalkan belasan ulama yang menguatkannya, yang mensahihkannya dari imam ahli hadits yang memang ahlinya dan bidangnya di situ. Ini hal yang tidak masuk akal. Dia tinggalkan ucapan para ulama ahli hadits, kemudian diambil ucapan satu orang dari alim yang keliru di dalam hal tersebut. Iya. Itu bukan cara berpikir yang bagus. Dan ini diikuti oleh sebagian orang-orang belakangan seperti Yusuf Al-Qardawi
Ya, dan Yusuf Al-Qaradawi ini dia bisa saja hadits-hadits apa saja kalau dia tidak cocok dia bisa lemahkan. Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Masyaallah. Dari perkara-perkara besar saja di tengah kaum muslimin, dari membolehkan pemberontakan, kudeta, itu semuanya madhabnya Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Di pemilu Israel itu ketika Perdana Menteri Israel Benyamin siapa itu? Ya. Menang 99,99%. Al-Qaradawi berkhutbah. Saya dengar dari suaranya di khutbah. Dia berkata apa? Ini katanya 99% ini tidak ada seorang pun yang mencapai hal yang seperti ini. Ya. Andai kata Allah turun ke bumi lalu dipilih, Allah tidak akan mencapai suara sampai seperti itu. Naudzubillah. Maka kami memberikan tahiyat, ucapan selamat kepada Israel akan kemenangan. Itu Yusuf Al-Qaradawi di khutbah. Kalau mau itu Yusuf Al-Qaradawi akan dapat nanti yang begitu-begituan. Tapi seorang kalau dia cinta kepada kebenaran, ingin kebaikan, ya, hadits-hadits yang menjelaskan tentang haramnya musik itu adalah hal yang dimaklumi. Selain daripada itu, dinukil kesepakatan Imam 4. Semuanya sepakat tentang haramnya musik, alat-alat musik. Iya. Dan sebagian ulama menukil kesepakatan ulama keseluruhan, seperti Abu Bakar Al-Ajurri dan selainnya. Karena memang tidak ada yang menyelisih kecuali orang belakangan saja, kecuali orang-orang belakangan. Karena itu ini dari masalah bukan dikatakan, oh ini ada dua pendapat, boleh ikut ini, boleh ikut itu. Tidak. Ini masalah dalilnya jelas. Iya, apalagi melemahkan hadis di Sahih Bukhari itu bukan sembarangan. Sahih Bukhari ini rujukan umat Islam. Iya. Yang menghafal dan mempelajari Sahih Al-Bukhari itu seluruh ulama ahli hadis yang datang setelahnya mengetahui Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau para imam hadis tidak ada yang berbicara tentang hadis Ammar, Hisham bin Ammar itu artinya hadis itu dianggap syah oleh seluruh ulama yang datang setelah Al-Bukhari. Karena tidak ada di buku-buku yang mengkritik Al-Bukhari. Ada buku-buku mengkritik Bukhari seperti buku Ad-Daruqutni, Abu Mas'ud Ad-Dimaski, ya, Abu Ali Al-Jayyani dan sebagainya. Dan tidak ada seorang pun yang mengkritik hadis itu di kalangan para ulama ahli hadis tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang keliru di dalam jalan ini. Musik itu, naudzubillah, banyak sekali kerusakan-kerusakan di dalamnya. Dan seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, tidak ada yang melakukan dari musik atau memperdengarkan alat-alat musik itu kecuali orang fasik di sisi kami di sini. Imam Malik rahimahullah. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'i bahwa musik itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Dan lihat saja, orang-orang seperti Yusuf Al-Qaradawi yang membolehkan musik, nanti bolehkan ini, ujung-ujungnya dia akan membolehkan hal-hal yang lebih besar daripada itu. Iya. Hal-hal yang lebih jelas keharamannya di dalam agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam. Ya, sahabat Lampai Channel, Masya Allah. Bagaimana tanggapannya Tom? Mencerahkan semuanya ya, sahabat Lampai Channel. Begitu kalau orang berilmu yang berbicara. Dan beliau, saya ingat, ini kamar yang lurus ke Ustaz Al-Hidayat. Kalau dia berbicara, Masya Allah, tenang. Jadi orang melihat ketika orang itu hadir dengan hati yang ikhlas, mengharapkan ilmu, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan fanatik kelompok. Ya, kalau fanatik kelompok, ilmu tidak akan masuk karena itu akan ada sifat kibar di dalamnya. Batul haq wa qamtun nas. Apalagi bawa skripsinya orang, sebut bawa namanya orang tua, padahal dia hafal ribuan hadis, terusnya bantah dengan hadis yang dihafal itu, ya. Tapi ternyata rujukannya adalah Syiah, ya, tokoh Syiah. Al-Mas'udi tokoh Syiah. Hasan Ali bin Husain, dikenal dengan Al-Mas'udi, itu tokoh Syiah
yang mengkafirkan ibu kita, istri Nabi SAW, mengkafirkan para sahabat. Ternyata itu jadi rujukannya orang yang baper sekarang ini, ya, yang lagi baper sekarang ini. Demikiannya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين